Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dalam agenda kita kelompok belajar PJOK ya di lingkungan Kecamatan Cibaliung. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang RTL yang sudah disiapkan oleh rekan kita yaitu Pak Eman dari SDN. Oh, Pak Rendi dari SDN Cinyurup. Cinyurup. Oh, SDN Cikirup. Mohon maaf ada kesalahan, ada typo katanya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Rendi untuk menjelaskan dan menyampaikan apa yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, hari ini saya akan menerangkan tentang RTL, itu rencana tindak lanjut merancang permainan pelajaran permainan tradisional gobag sodor melalui permainan SEM. Jadi saya akan menerangkan tentang permainan ini, bangunlah tema ini dari bangunlah jiwa raga. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan memulai dari sekarang aja ya. Coba dilanjut Pak Wardani. Dalam program ini kami akan menghidupkan kembali permainan tradisional gobag sodor. Jadi intinya Bapak Ibu, permainan gobag sodor kita dari zaman dahulu kan udah mulai tertinggalkan permainan ini, permainan gobag sodor. Jadi intinya sekarang saya pengen menghidupkan kembali. Jadi permainan gobag sodor itu sekarang udah mulai tertinggal. Ya Bapak Ibu. Permainan itu kan mulai jadi tertinggal akibat apa? Faktor apa Ibu? Faktor zaman. Jadi saya sebagai guru PJOK akan menghidupkan kembali dalam permainan gobag sodor itu Bu. Jadi Bapak Ibu. Jadi intinya sekolah SDN Cikirup itu akan mengupayakan menghidupkan kembali dalam permainan gobag sodor itu melalui guru PJOK dan wali kelas dan disertai dengan bahkan diikuti dengan siswa-siswi dan wali murid juga disertakan Bu. Jadi saya akan mengajak wali murid juga memperkenalkan permainan gobag sodor ini akan menghidupkan kembali dalam sekolah SDN Cikirup supaya bisa hidup kembali. Soalnya kan zaman sekarang udah mulai permainan tradisional itu udah mulai tertinggal. Coba bisa dilanjut. Tujuan saya ingin menghidupkan program permainan gobag sodor itu ingin meningkatkan dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Jadi supaya siswa itu bisa tahu permainan yang dulu itu bisa dikenal kembali dan menumbuhkan rasa terhadap permainan tradisional budaya bangsa, mengembangkan keterampilan sosial kerjasama sportivitas. Jadi intinya mah supaya gimana ya, siswa itu supaya teringat lagi gitu dalam permainan tradisional yang dulu. Kebanyakan sekarang main HP lah, jadi ke permainan itu kurang begitu mengetahui permainan tradisional yang dulu. Jadi intinya ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong. Jadi ingin menghidupkan pemikiran siswa-siswa itu supaya termasuk ke dalam ada niat gotong royongnya gitu maksudnya. Jadi gimana ya, jadi intinya supaya mengingat
dalam supaya di masyarakatnya itu gotong royongnya itu ada di pikirannya itu maksudnya, jadi supaya bisa mengikuti bermasyarakat gitu intinya. Coba dilanjut. Capaiannya siswa itu aktif berpartisipasi. Jadi sekarang itu siswa sebenarnya aktif ke permainan ini apa ibu-ibu bapak, ke permainan tradisional, cuma kekurangannya jadi karena guru PJOK itu tidak mengenalkan permainan yang dulu, bahkan orang tua di kampung juga hampir bahkan tidak mengingatkan lah sama anak-anaknya, padahal itu kan permainan tradisional, itu permainan yang sangat membangun sekali. Pasti bapak ibu juga pernah mengalami waktu zaman kita makan dulu seperti sodak gobor, sodak goy, gobang, terus kita apa dulu apa bebentengan kalau bahasa orang Cikirum mah, terus jejak bunga, egrang. Kan sekarang jarang siswa itu, paling sekarang mah ada permainan dari HP yang namanya gimana itu, itu paling game offline kan, ke permainan tradisional mah udah jauh lah. Jadi kita itu guru PJOK di SD Cikiru itu ingin mencapai, ingin menghidupkan kembali lah, ingin menghidupkan kembali dalam permainan tradisional yang dulu. Jadi capaiannya itu siswa mampu bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan. Jadi dalam permainan tradisional itu kan jadi intinya solidaritas, terus apa, jadi intinya mah ke tanggung jawab. Ada kan dari permainan itu faktor-faktor yang masuk ke dalam itu apa, jadi intinya ke dalam apa, ke dalam, aduh lupa saya. Ya, yang selanjutnya siswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya mas sekarang kan gotong royong sudah mulai apa ya, sudah mulai gak ada. Bahkan bukan untuk anak kecil aja, bahkan untuk orang tua juga kalau diajak gotong royong susah gitu ya, susah sekarang. Apalagi kan kalau di desa-desa RT itu hampir gak dianggap lagi oleh masyarakat itu. Jadi ya kalau gotong royong itu lah dianggap sepele. Padahal kan waktu dulu mah itu gotong royong kalau RT apa disuruh sama lurah itu hampir semua, tapi sekarang paling berapa persen lah, paling juga aparatur desa aja yang mau bekerja dalam gotong royong. Terus lanjut, langkah-langkahnya pembentukan tim latihan dasar dan pertandingan persahabatan. Jadi saya di sekolah itu biasanya mengadakan pertandingan persahabatan antara sekolah SD Cikiru misalnya ke sekolah tetangga-tetangga seperti ke SD Cikado apa, jadi kita mengadakan permainan tradisional, jadi mengadakan pertandingan cuma berbentuk tim latihan doang. Di diskusi kelompok, presentasi dan pembuatan poster. Jadi saya suka bikin poster jadi untuk melakukan kegiatan itu supaya tahu bahwa ada pertandingan. Terus ada mau perlombaan tapi cuma pertandingan persahabatan doang. Pembentukan tim refleksi setelah permainan dan pemberian penghargaan. Terus diskusi kelompok, replying dan pembuatan karya tulis. Jadi terus ada karya tulis, replyingnya, dan terus dibuat oleh ada karya-karya tertentunya. Lanjut. Struktur program dan mitra. Seperti struktur programnya, pembelajaran dilakukan secara tematik, terintegrasi dan muatan pembelajaran lainnya. Ya, poin selanjutnya mitra guru PJOK dan wali kelas, orang tua, komunitas sekolah. Jadi yang tercakup itu guru PJOK, wali kelas, orang tua, dan komunitas. Seperti di sekolah kita membuat KBS. Jadi diikut sertakan dalam permainan ini, apa permainan tradisional, dibawa ke dalam PJOK. Wali kelas juga ikut serta, orang tua juga ikut serta dalam untuk menghidupkan permainan tradisional ini.
Lanjut. Kapasitas kelas sekolah. Jadi kita mengadakannya itu di sekolah aja. Kami memiliki 160 siswa dengan beragam minat dan kemampuan. Guru PJOK memiliki kompetensi dalam menjalankan permainan tradisional. Jadi yang harus dalam bergerak itu ya harus guru PJOK. Yang paling utama itu bukan wali kelas itu, atau kepala atau siapa. Yang paling bertanggung jawab itu kan untuk dalam permainan tradisional itu untuk menghidupkan kembali itu kan harus guru PJOK. Sekolah juga menyediakan lapangan, halaman sekolah dan berbagai peralatan yang dapat dimanfaatkan. Jadi sekolah juga udah sekarang kan udah pada maju kan di sekolah bapak ibu juga kan, jadi halaman-halaman sekolah kan bisa dimanfaatkan untuk dalam permainan itu. Oke, lanjut. Rencana evaluasi itu akan dilakukan secara berkelanjutan. Jadi nggak cumain aja sampai, kalau bisa malah terus sampai menerus gitu. Jangan jadi permainan itu jangan sampai nggak ada lah, cuma misalnya 1 bulan 2 bulan mengadakannya. Jadi usahakan malah seterusnya itu permainan tradisional itu kita hidupkan kembali. Sebagai guru PJOK jadi harus peduli. Siapa lagi kalau bukan kita? Observasi, mengamati perilaku siswa selama pembelajaran. Jadi menurut saya itu siswa itu lebih senang dalam permainan dulu kalau kita memanfaatkannya, kalau kita memperkenalkannya. Tapi sih kadang juga kita itu sebagai guru PJOK itu kadang lupa lagi ke permainan yang dulu itu. Padahal kita kan udah mengalami, saking udah lamanya kita nggak bermain. Tapi sih setidaknya guru PJOK punya gambar lah, punya apa, jadi kita pernah mengalami, jadi nggak terlalu begitu nggak tahu. Kita tahu, cuma paling kita merancang lagi, mengingat-ingat kembali. Pastilah sebagai guru PJOK seusia kita pasti pernah mengalami permainan-permainan waktu dulu tradisional itu. Angket mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru dan orang tua. Jadi kita terus memperhatikan gitu dari siswa-siswa kita. Terus wali murid juga sih antusias, bahkan pengen ya dihidupkan kembali itu dalam permainan tradisional yang dulu itu. Jadi siswa juga, orang tua juga sebenarnya nggak senang sih lihat anaknya itu lebih ke permainan-permainan yang sekarang. Pengennya sih kembali yang dulu juga emang, cuma kadang kan situasi kondisi sekarang kan kita anak-anak sekarang susah yang dipegang kan HP, akibat zaman emang nggak bisa dipungkiri. Dokumentasinya mengumpulkan data berupa foto, video, hasil karya. Jadi kita mengawati siswa itu paling habis kita memberi pelajaran tentang itu, tentang permainan tradisional itu, kita agendakan ke dalam foto, video, terus kita melihatnya kembali gitu, hasil karya siswa itu gimana. Oh itu pernah lebih baik, siswa itu lebih antusias gitu dalam permainan tradisional itu. Sebenarnya cuma itu aja, kitanya aja jarang, kadang suka lupa itu permainan dulu, malah kita ke akibatnya sih ke kita juga kan gak begitu peduli sih sebenarnya. Tapi setelah kita amati dan kita lihat siswa lebih bagusnya sih dihidupkan kembali dari waktu dulu itu. Terus coba lanjut. Kemungkinan dan tantangannya. Minat siswa yang berbeda-beda menawarkan variasi permainan, memberikan pilihan kepada siswa. Jadi siswa itu kadang-kadang meminta dalam permainan yang waktu dulu, Pak, misalnya kalau permainan yang ini agak dirubah gimana misalnya. Soalnya kan orang-orang sekarang itu emang sih dari waktu zaman dulu kita mah emang, kalau emang disebut pintar-pintar sih pintar zaman sekarang gitu.
siswa-siswa itu daya pikirnya itu lebih luas zaman sekarang. Jadi keterbatasan waktu mengoptimalkan waktu pembelajaran dan kegiatan yang menarik. Jadi permainan tradisional itu juga harus memang kita harus dimodif, itu harus ada apa ya, ada modifikasi lah supaya siswa itu bisa senang gitu ya melihatnya, jangan terlalu monoton. Jadi agak tepatnya itu agak dibagusin lah supaya gaya-gaya sekarang gitu, bukan gaya dulu. Terus kondisi cuaca yang tidak mendukung menyiapkan alternatif kegiatan indoor. Jadi intinya kan sekarang mah udah ada gor, ada apa, jadi di sekolah itu emang waktu dulu mah permainan paling di lapangan, bahkan di dalam tanah. Sekarang mah kita kan di sekolah-sekolah udah ada gor, jadi manfaatkanlah gor itu tuh tempat kita apa bermain tradisional itu. Coba dilanjut. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi instan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah jiwa, olahraga, melalui proses pembelajaran lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebersamaan serta menyenangkan. Jadi ya intinya menurut Ki Hajar Dewantara itu permainan itu harus kita olah sebaik mungkin lah supaya siswa itu melalui proses pembelajaran itu berpusat, jadi muridnya itu supaya senang lah, intinya supaya gimana, supaya senang. Jadi intinya kita harus memodifikasi supaya permainan itu lebih menarik, supaya siswa itu pengen ikut bermain lah kalau menarik dalam permainan itu. Jadi kita sebagai guru PJOK itu harus pintar-pintar memodifikasi permainan supaya lebih menarik lagi. Jadi bagus itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Coba lanjut. Udah, mungkin cuma itu aja penjelasan dari saya. Jadi intinya kita harus menghidupkan kembali dalam permainan tradisional. Kalau kita, siapa lagi kalau bukan guru PJOK yang bisa menghidupkan permainan yang dulu. Jadi intinya menurut saya itu lebih bagus. Jadi yang saya harapkan dari guru PJOK itu bisa apa, mengenang sambil menghidupkan supaya permainan yang dulu itu tidak punah. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Kurang lebihnya ada yang mau bertanya atau apa? Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Sebenarnya ini kan pembahasannya tentang olahraga tradisional. Sebenarnya olahraga tradisional itu ada wadahnya dan ada perlombaannya tingkat provinsi bahkan kabupaten, hanya saja di tingkat kabupaten itu tidak terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk di tingkat provinsi kemarin terakhir di Anyer itu mewakili kabupaten terlaksana. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Rendi membahas tentang olahraga tradisional bisa mengadakan kegiatan terus atau diharapkan mudah-mudahan ada tindak lanjutnya dan bagaimana planning kedepannya mengenai permainan olahraga tradisional. Terima kasih. Iya, makasih untuk pertanyaannya. Iya, saya juga sih pengennya seperti itu. Cuma sekarang juga saya lagi berkoordinasi dengan pihak dinas dari setiap kecamatan dulu, berkoordinasi tentang permainan tradisional itu. Ya, jujur dari kecamatan saya paling mencintai itu permainan tradisional. Bahkan saya pengen menghidupkan kembali, cuma lagi dalam proses saja. Tapi sangat bagus lah apa menurut kepala itu juga Pak Korwil apa itu sangat setuju. Nanti kata dinas juga saya akan mengusahain lah untuk permainan tradisional, cuma ini aja lagi berunding gitu ya soal masalah permainan tradisional kan. Kita kan kurikulumnya kurikulum merdeka kan, jadi emang permainan tradisional itu dalam kurikulum itu tidak ada. Jadi intinya mau
mau mengulas lagi intinya dalam dinas juga. Mungkin ke pusatnya juga mau paling dinas mau berbicara lagi tentang dalam permainan. Saya sih dari kecamatan saya paling paling peduli lah ke permainan tradisional itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, udah cukup? Ya, saya akhiri aja ya supaya bisa dimengerti dalam pembicaraan saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.